Haleluya, haleluya, shalom. Jumpa lagi dengan Om Jono dalam kata hari ini. Teman-teman, saya doakan semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan diberkati Tuhan Yesus. Seperti video yang sebelumnya, ya, yang seperti ini. Ya, di situ saya memberikan penjelasan singkat tentang bagaimana seorang yang bernama Donditan, dia mengatakan bahwa bisa nggak Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kuasa menjadi iblis. Lalu teman bicaranya yang Kristen mungkin mau dimualafkan sama beliau itu menjawab bisa. Tentu saja pada video ini adalah lanjutan dari video yang beberapa waktu lalu itu. Nah, di video kali ini, di sini saya mau menjelaskan tentang ucapan juga Donditan. Dalam hal ini sebuah pertanyaan, ya, yang menegaskan kepada seorang yang mau dimualafkan ini. Dia bilang begini, bagaimana mungkin Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha baik bisa menjadi sama dengan manusia? Ini adalah sebuah pencerahan yang keliru dari seorang yang bernama Donditan. Bagi saya selalu katakan sebenarnya Donditan ini adalah pintar, tetapi selalu gagal paham di dalam memahami apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi beliau itu senang mengambil satu ayat lalu dilepaskan dari konteks ayat tersebut. Kalau kita mau menafsirkan, mau membaca, lalu memberikan argumen, maka kita harus melihat perikopnya, kita harus melihat alurnya, kita harus melihat konteks dari ayat itu tentang apa. Banyak orang-orang Muslim yang mualaf itu selalu memotong-motong ayat tanpa memperhatikan konteks. Banyak contohnya, seperti mualaf-mualaf yang lain itu. Di video sebelumnya, saya membacakan satu ayat firman Tuhan yang menjadi pilihan utama dari semua argumen-argumen yang dilontarkan oleh Donditan ini. Nah, kita buka dulu di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Saya langsung aja, di sini dikatakan seperti ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di video saya sebelumnya, saya sudah jelaskan ini. Kalau Tuhan bilang, bagi Tuhan atau bagi Allah tidak ada yang mustahil, terus Anda sebagai manusia ngapain berkata mustahil? Logikanya kan gitu. Kita sebagai manusia kadangkala kita cuma sampai pada pemikiran bagaimana mungkin hal ini akan terjadi. Sama dengan Maria waktu Tuhan lewat malaikat berbicara kepada Maria di dalam ayatnya yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Pemikiran Donditan itu ada dalam putaran atau lingkaran pemikiran seperti ini. Wajar karena manusia. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tetapi ayat 37 itu menjelaskan bahwa bagi Tuhan, bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Jadi ini membungkam semua keraguan dari Donditan. Dengan pertanyaannya, bagaimana mungkin Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha baik, itu mau menjadi sama dengan manusia. Yang notabene menurutnya manusia ini punya sifat-sifat yang jahat. Justru karena manusia punya sifat jahat itulah Allah menjadi sama dengan manusia. Supaya manusia yang tadinya jahat menjadi tidak jahat lagi. Yang semula berdosa menjadi tidak berdosa dan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Untuk itulah dia datang
ke dunia ini supaya dosa saya, dosa Donditan itu ditanggung sama dia. Cuma masalahnya saya percaya sama Tuhan Yesus, Donditan dan kawan-kawannya tidak percaya. Sudah diberitahukan jalan keselamatan, jalan kebenaran, tapi masih tertutup. Ini yang harus dimengerti oleh Donditan. Jadi bagi saya, ayat 37 di dalam Lukas pasal 1 ini, itu membungkam semua keraguan dari Donditan. Itu yang pertama. Kemudian, bagaimana mungkin Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha baik, menjadi seperti manusia? Itu menurut logika Donditan. Karena Tuhan punya tujuan, punya misi khusus untuk manusia. Manusia sudah berdosa, hilang kemuliaan Allah, kata kitab Roma, butuh yang namanya juru selamat. Makanya kalau baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 bilang begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan, juru selamat di kota Daud. Berarti Tuhan datang menjadi sama dengan manusia, punya misi khusus, punya visi khusus, yaitu untuk menjadi juru selamat bagi manusia. Dari 2 ayat ini saja, setiap argumen dari Donditan dan kawan-kawannya terbantahkan. Jadi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kedua adalah telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Ya, Yesus Kristus Tuhan. Mau ngomong apa lagi? Jadi Tuhan menjadi sama dengan manusia. Itulah keunikan dari Tuhan Yesus sendiri. Di video sebelumnya saya mengatakan, apakah Tuhan mau menjadi kedondong? Bisa? Bisa. Namun pertanyaannya adalah, untuk apa? Apakah Tuhan mau buat rujak? Tidak. Tuhan menjadi manusia karena ada banyak manusia sudah bukan lagi menjadi manusia. Artinya hatinya, pikirannya, emosinya, perasaannya, tindakannya sudah dikuasai oleh dosa. Lewat 2 ayat ini, Donditan saya pikir paham. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Saya berdoa buat setiap saudara, Donditan dan teman-temannya yang sudah mualaf, berpikir baik-baik. Doa saya menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka. Haleluya, teman-teman. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, komen. Saya menerima setiap masukan, kritikan, dan tentunya ini untuk membangun iman percaya kita. Yang tidak menuhankan Tuhan Yesus, boleh berkomentar ya, biar kita bisa sharing sama-sama. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.